Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik juga terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang akan terus kita perbincangkan bersama Redaktur Opini Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami Kumar yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Bung Asnami. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV hari ini dan ya hampir semua orang sebenarnya bertanya terkait dengan proyek flyover. Jika Anda lewat atau melintasi proyek tersebut, tepatnya di Simpang Surabaya, itu kita mengenal simpang tersebut, hampir semua orang menanyakan kapan sih sebenarnya siap proyek ini, tapi kemudian juga Harian Serambi Indonesia menginformasikan terkait dengan tersendatnya proyek sepanjang 800 meter lebih ini ya. Apa yang melatar belakangi kita setelah begitu lama proyek ini dilaksanakan, hari ini kemudian kita jadikan headline di Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami? Iya, sebagai media yang kita juga mendapatkan banyak sekali ya pertanyaan masyarakat terkait dengan proyek flyover Simpang Surabaya itu yang sampai sekarang kalau kita lewat ke jalan situ itu paling susah memang. Kita tahu bahwa ruas jalan Tengku Ciditiro itu sampai ke kawasan Lungbata itu merupakan satu ruas jalan protokol di Banda Aceh yang setiap hari paling ramai dilalui. Ya, dengan adanya proyek ini di satu sisi kita sebagai masyarakat memang paham bahwa dalam kondisi membangun seperti ini ada saja yang misalnya ada yang macet, terlambat dan lain sebagainya agak susah. Tapi ini sepertinya sudah berlangsung lama ya, masyarakat seperti tidak sabar ingin melihat proyek flyover itu selesai. Kita tahu bahwa proyek yang menelan biaya sampai 250 miliar ini itu mulai dibangun pada tahun 2015 lalu. Dan insya Allah diharapkan selesai pada Desember tahun depan nanti. Persoalannya itu sampai sekarang ada beberapa masalah seperti proses ganti rugi beberapa parcel tanah yang sampai sekarang belum tuntas, sehingga pihak kontraktor yang dalam hal ini adalah PT Jaya Konstruksi bersama Berantas Abi Praya itu terkendala dalam proses pekerjaan mereka, sehingga sampai sekarang mestinya proyek tersebut sudah mencapai 45% lebih, itu sampai liputan ini kita turunkan baru mencapai 40%. Jadi ada minus di sini. Kemudian di samping proses ganti rugi tanah, juga ada beberapa fasilitas utilitas PLN, PDAM, Telkom juga yang sampai sekarang belum beres. Misalnya ada 30 tiang listrik di situ bersama tiang Telkom yang mesti digeser, dipindah karena memang terkena langsung dengan proyek tersebut. Sampai sekarang baru dipindahkan hanya 7 ya. Jadi ini yang menjadi kendala sehingga proyek ini terkesan lambat dari realisasi yang diharapkan. Oke, di awal kita mendapatkan informasi terkait dengan sebelum dilaksanakannya proyek ini dan kemudian rencana-rencana dari pemerintah sendiri untuk menyelesaikan proyek ini. Seberapa jauh itu bergeser sebenarnya dari apa yang mereka rencanakan dari awal setelah kita memang meliput eksklusif juga untuk proyek ini, Bung Asam? Iya, sebetulnya kita dalam melakukan liputan ini kita melakukan wawancara dengan berbagai pihak termasuk masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi proyek ya. Ya, kita tahu bahwa ini satu kawasan yang cukup maju sebelumnya. Tapi dengan adanya proyek ini itu banyak pedagang, banyak pemilik toko yang mengeluh bahwa omset mereka berkurang selama proyek ini dilakukan. Nah, persoalannya adalah masyarakat sebagai masyarakat yang mereka memiliki modal yang lebih besar sudah pindah ke tempat lain, mencari lokasi lain yang lebih menjanjikan dibanding ini harus menunggu sampai misalnya sampai proyek ini selesai Desember 2017 nanti. Dalam hal ini kita juga melihat sepertinya karena ini proyek dibiayai oleh APBN, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota Banda Aceh seperti kurang tegas terutama dalam soal
pembebasan tanah yang sampai sekarang misalnya dari hasil liputan kita ada 4 parcel yang belum dibereskan, kemudian karena memang tidak ada titik temu sehingga oleh pihak pemerintah Kota Media menitipkan biaya ganti rugi ke pengadilan. Tapi sampai liputan yang kita turunkan, pihak pengadilan belum memanggil keempat pemilik tanah yang mendapat ganti rugi itu. Jadi ini juga merupakan hambatan yang cukup dirasakan oleh pihak kontraktor. Kita tahu bahwa rencana ke depan sebetulnya dari Banda Aceh ke Medan itu kan ada semacam jalan tol yang akan dibangun. Sementara yang ini saja yang panjangnya sekitar 850 meter itu tidak beres. Konon lagi bicara betul. lagi. Jadi ini menjadi satu hal yang mesti disikapi dengan bijak oleh pemerintah kita. Oke. Gubernur kemudian menjamin segera tuntas ini gitu dan akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian juga PLN mengatakan juga akan berkoordinir juga terkait dengan hal ini agar kemudian tercapai kesepakatan dan segala macam lah. Seberapa mungkin ini bisa menjamin bisa sesuai dengan yang direncanakan agar masyarakat juga tenang. Konon kemudian juga sangat berimbas bagi ekonomi masyarakat di sana, Bung. Iya, kita sebetulnya pernah beberapa kali mendengar statement dari gubernur supaya ini dituntaskan. Tapi kalau tidak ada ketegasan di sini, saya kira ini akan terus berlanjut. Persoalannya adalah yang dibutuhkan di sini sebetulnya sikap tegas dari pemerintah. Dalam hal ini seperti diakui oleh kontraktor, termasuk oleh pejabat pengawasan kawasan jalan tersebut, itu bukan keterlambatan, ini bukan kesalahan pihak kontraktor, tapi justru disebabkan oleh misalnya ketidaktegasan pemerintah, terutama dalam soal ganti rugi lahan itu. Kemudian juga proses kesepakatan pemindahan utilitas proyek-proyek milik PLN, milik Telkom dan PDAM itu yang menjadi kendala utama sampai sekarang. Kita tahu bahwa di dalam proyek flyover ini, di samping ada flyover di kawasan Berawe, di ujung jembatan Surabaya itu ada underpass, ada semacam terowongan sehingga orang yang dari Berawe mau ke Kota Alam bisa langsung tidak harus memutar lagi. Itu juga sejauh ini proses ganti ruginya belum beres. Belum beres juga. Betul. Ini masih menjadi fokus liputan kita, Bung? Iya, kita akan terus memantau proyek ini ya sesuai dengan satu fungsi pers atau media itu adalah fungsi pengawasan fungsi kontrol sosial. Jadi kita akan melihat, akan memantau terus proyek yang oleh banyak orang sangat diharapkan agar proses pengerjaannya bisa cepat selesai. Apalagi misalnya tahun depan di Aceh ada satu event nasional yang bakal dihadiri oleh sekitar 50.000 pengunjung, yaitu Pekan Nasional tentang Kontak Tani. Iya, KTNA juga akan berlangsung. Terima kasih Bung Asnawi Kumar atas bincang-bincangnya, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.